Jadi pagi ini kita udah ada di Kota Sumedang karena klien kita kali ini itu berasal dari Kota Sumedang. Ini permasalahannya apa sih? Nah, itu dia. Klien kita hari ini tuh namanya Santi. Nah, sebenarnya permasalahan ini bukan datang dari Santinya sendiri. Tapi justru Santi ini ingin menolong kakaknya yang kondisinya sekarang tuh lagi sakit, yo. Oh, jadi permasalahannya itu sebenarnya kakaknya yang lagi sakit. Ya. Terus Santi minta tolong sama kita buat? Ya, jadi kakaknya ini ada permasalahan di keluarganya antara dia dan suaminya. Maksudnya antara kakaknya Santi dengan suaminya. Ya, intinya Santi itu prihatin sama kondisi kakaknya, yo. Oh, gitu. Ya udah kalau gitu kita langsung berangkat aja sekarang. Ya, langsung berangkat aja sih. Sebenarnya dikit lagi. Yaudah, yuk. Yuk. Semua Yuk, semua jalan yuk. Ya ini kayaknya gangnya di situ ya, Pak? Iya. Jatisari. Benar ya? Bener kan? Jatisari. Ya benar. Bisa Jatisari, berarti kita lewat gangnya masuk situ, tapi karena gangnya kecil, mobilnya nggak bisa masuk, jadi kita parkir di sini, kita lanjut jalan kaki. Mungkin nanti sambil tanya-tanya warga lah. Yaudah kita langsung masuk aja, kita nanti tanya warga deh di mana rumahnya Santi. Yuk, yuk. Pak, assalamualaikum Pak, misi. Assalamualaikum, Pak. Tanya, Bapak tahu rumahnya Ibu Santi nggak ya? Di sana, di sana, di sana. Punten, badai itu marah. Ari Bumina Bu Santi di paling mananya, Pak? Di sana, di sana. Desana abi teterang nan Jatisari. Namina teh Santi, Pak. Terang, Pak? Terang lah. Itu santri petana beliau. Ada itu itu. Oh, Umur Jokong itu tak. Putrina Bulilo. Mohon. Oh, Pak. Putunya Bu Lilo. Ya mati dikit. Ya udah, Pak. Atur nuhun. Pak, turun ya Pak ya. Punten, Pak, ngaganggu. Enggak. Apaan? Jadi, atas bapaknya itu, Hah? yang namanya Santi di sini tuh ada, tapi tinggalnya jauh di sana tuh. Lo lihat di sana ada masjid tuh. Tadi sempet Dia bilang masjid. Masjid itu masjid Masjid artinya. kan? Iya. Masjid. Masjid di situ tuh. Gue nanya, bisa nggak lewat sini? Dia bilang bisa. Nah, Santi ini ternyata anaknya Bu Lilo, nama ibunya Bu Lilo. Bu Lilo. Berarti, tapi kalau dari bapaknya ngomong, berarti orang-orang sini tuh udah tahu kalau kakaknya lagi sakit. Mau coba sana aja sekarang nih? Sana jalan kaki. Iyalah, jalan Jauh soalnya. kaki. Yalah ya. Cobain ya. Ya, yuk. Masjid Kubaijo itu kan? Iya, masjid sana. Yuk. Masih jauh nih. Tuh kan masjidnya masih di sana. Oh, iya. Ya udah, yuk jalan lagi yuk. Itu masih di sana. Astagfirullahaladzim. Ya, kejar. Hei, hei, siapa lo? Hei. Tapi bener tadi Santi ya? Mbak, tadi tuh siapa sih? Ya Allah, sakit nggak? Kalau salah sakitnya, Pak. Dia tukang fitnah. Kakak ipar saya, Mbak. Loh, kalau kakak ipar ngapain tadi ngedorong-dorong Mbak? Saya minta dia pulang, temuin Teh Selisa. Tapi dia nggak mau. Dia malah kasih saya. Tapi bener ini Teh Santi? Iya. Loh, bukannya rumahnya di sana, kok bisa dia di sini? Tadi saya ngejar dia dari sana. Kenapa bisa ribut kayak gitu? Emang masalahnya apa sih? Suami kakak saya tadi. Terus? Dia ninggalin kakak saya di saat saya lagi depresi. Dan juga dia punya penyakit jantung. Dia ninggalin kakak saya di saat saya lagi depresi. Dan juga dia punya penyakit jantung. Oh, Depresi? Penyakit jantung juga?
Kok ditinggalin? Emang lagi ada masalah? Nggak tahu. Mungkin karena pernah kekubur. Ya Allah. Kuburan? Bapak malah ditinggalin, aneh banget sih. Jadi maksudnya gimana sih? Jadi kata saya Lisa tuh sebenarnya nggak disetujuin pernikahannya sama orang tua saya. Terus alasannya berantem sama Firman ya tadi namanya? Firman kenapa? Jadi mereka memang tapi saya lagi sakit. Terus alasannya apa sebenarnya Firman? Berantem kayak begitu? Dia kasar banget sama teteh saya, nggak sopan sama ibu saya. Dia suka main perempuan, nggak pernah pulang. Dia pulang cuma buat marah-marahin teteh saya, Teh Lisa. Mungkin karena teteh saya juga pernah keguguran. Disangkain teteh saya nggak pernah bisa ngejaga kandungannya. Jadi marahnya gara-gara itu? Gimana sih? Aneh deh. Mas, Mbak, sekarang kita ke rumah ibu mertuanya Teh Lisa yuk. Pasti dia pergi ke sana. Maksudnya Firman pergi ke sana? Iya, pasti dia pergi. Gimana, Pat? Kita mau coba langsung ke sana aja? Gak apa-apa nih kita ke sana. Ya udah kita ke sana. Ya udah kalau gitu. Jauh nggak nih dari sini? Ya lumayan jauh. Yuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bu. Sepi. Kang Firman. Assalamualaikum. Ibu. Kang Firman keluar kamu, Kang. Saya tahu Kang Firman ada di dalam. Pat. Ayah naon? Ibu, mana Kang Firman, Bu? Nggak ada, bawa di dia. Saya tahu Ibu bohong. Kang Firman Mana ada di dalam, sama Kang. orang tua bohong. Ibu bohong, kan? Kang Firman. Ibu tak bohong. Dulu santai. Tak bohong, tak bohong. Ada Kang Firman. ada di sini, ada di sini. Pergi kamu. Saya tahu Ibu bohong, kan? Kita balikan dia. Kamu nanya nggak bohong sama orang Enggak. tua. Kang Firman. Santai. Sosokan kamu tuh. Astagfirullahaladzim. Santai. Tetap ramah sama orang teh. Ibu tahu kayak gini, Ibu. Tak bohong. Kang Firman ada di dalam, kan? Kita balikan pergi kamu, pergi kamu. Pergi. Terus malah bawa orang. Terus malah bawa dia. Saya butuh akang. Ini. Sahaya. Bu, ibu tenang dulu, Bu. Sahaya ini kamu siapa lagi? Campur urusan orang. Enggak, Bu, maaf. Ini Saya, kan urusan pribadi. Bu, saya paham Ibu tuh emosi banget. Cuman tolong deh, Bu, kita Ibu ngobrol selalu sebentar aja, Bu, ya. bohong. Ibu Kita setiap ngobrol sebentar aja, Bu. saya Tenang kesini, dulu. ibu bilangnya suka kayak gitu. Saya Mario di sini. Saya temannya Santi. Ya, boleh Bu ngobrol sebentar, Bu. Saya mohon, Bu. Kita ngobrol baik-baik dulu aja, Bu. Udah dilatihnya. Ya, maksudnya bukan saya mau Ibunya ikut selalu campur. kayak gitu. Di sini saya cuma pengen menjembatani saja. Apa ya? Ya saya mengerti Ibu kan orang tuanya, Ibu yang lebih punya hak dalam permasalahan keluarga. Di sini saya cuma pengen bilang sama Ibu, kalau misalkan Ibu bisa membantu, Ibu apalagi pasti Ibu bisa coba. Saya tahu itu pasti bohong. Padahal mestinya keluarga Santi itu kumaha. Nyalah-nyalahin keluarga ibu terus. Padahal keluarga dia yang selalu manasin keluarga ibu. Jadi ibu berantem terus sama anak ibu. Manas-manasin terus. Lagian gimana mau manas-manasin? Bukan lagi kondisinya, kan lagi sakit. Ya dari dulu juga emang sakit. Sakitnya dibikin sendiri ya tuh dari dulu Nggak juga ya. mau. Ibu mah memang gak setuju. Kita cuma pengen tahu keberadaan Firman di mana. Dia nggak tahu pokoknya lagi keluar, lagi pergi. Kadang balik, kadang henteu. Tapi Firman beneran nggak ada di rumah. Terus Oh, memang awah dia mah. nggak ada. Oh, nggak ada. Aduh Santi. Kamu.
Mau pergi sama kamu, pergi kamu. Iya Bu, iya Bu, iya. Pergi. Iya Bu, iya Bu. Pergi. Saya Sekali nggak ini mau lagi aja, Bu. disulitkan sama kamu, diribahkan sama kamu. sekali Nggak ini mau. aja, Pergi. Yuk, Sekali iya Bu, iya Bu, iya Bu. Pergi, Iya Bu, tutup iya Bu. kameranya semua, saya nggak suka. Isi Bu. Santi, Ini ada apaan? ini ya teman-teman dari kru Antv. Ayah naon, San? Ini teh, saya tuh lagi nyari Kang Firman. Oh, Firman kakak itu kamu. Iya teh. Oh, anaknya Bu Lilo. Iya, Tete tahu. Tuh, si Firman mah main wae di balong. Ini tempat pemancingan. Heeh. Jadi dia suka di sana. Saban hari ge di dinya wae mancing. Tiap hari ada di sana, Bu. Heeh, tinggal mah tiap hari. Tiap hari. Berarti ada di sana sekarang. Ada di sana dong. Yaudah kita langsung ke sana aja coba. ke sana. Kenapa? Ya Teteh, Fatia Sarah. Oh ya, Ya. udah diantar. Ini selfie atuh. Oh, boleh. Ngajak selfie Iya. aja. Ya udah, boleh ya bentar ya. Ya bentar ya. Iya. Kuro boleh deh. Gak apa-apa ya Teh? Gak apa-apa, Bu. Maksudnya Firman sejahat apa sih sama Teteh? Kayaknya kesel banget. Pokoknya nggak bisa dijelasin. Ini biar lebih jelas lagi nih, ada fotonya. Coba lihat. Ini foto kakak saya, foto Teteh Lisa. Sampai memar-memar gini. Ya, dia sampai sepedain Apa sih, Fat? sama istrinya sendiri. Astagfirullah. Itu diapain sama Firman? Ya Allah. Sampai tangannya lebam-lebam, memar-memar. Ya Allah. Ini Firman beneran bikin ngelakuin ini? Saya nggak mungkin minta dicariin ke Firman kalau misalnya Kang Firmannya balik. Teh Lisanya juga sayang sama Kang Firman. Tapi kalau sayang juga nggak harus begitu-gituin juga. Saya juga nggak emosi diri nanti. Kita harus cepet-cepet ke pemancingan deh. Cepet cari Firman. Ya. Nah ini balongnya ini kolam pemancingan ini. Tadi ada nggak? Nah itu tuh yang pakai kaos putih tuh. Cengengesan aja. Biasa-biasa aja kan nggak ada masalah. Padahal istrinya tuh lagi sakit. Bisa gitu sih. Bentar dulu Santi, bentar dulu. Gini aja deh, daripada nanti berantem lagi kayak tadi, jadi gue coba datang dulu aja ke dia. Gue coba ngobrol baik-baik dulu sama dia, ya. Lalu sama Fatih tunggu di sini. Gue coba nanya-nanya baik-baik sama dia. Saya harus ikut, Mas. Enggak, Keterlaluan banget dia malah ketawa. bukan gitu. Bukan, gue ngerti maksudnya kan di situ lagi rame. Gue coba nanya sama dia kalau bisa gue ajak ke tempat yang agak enak buat ngobrol. Takutnya nanti malah mereka kepancing emosi semua, ya kan? Udah, kalian tunggu sini dulu ya. Oke? Ya, gue coba dulu deh. Itu si Kang Firman. Dia ketawa-ketawa aja kayak nggak ada masalah. Si Kang Firman teh beneran Firman yang itu orangnya. Dia nggak ada masalah gitu ya. Permisi, Kang. Boleh ngobrol kan? Mane deui. Ngapain mane kesini?
Maaf Kang, bukan maksudnya mengganggu. Boleh kita ngobrol Kang sebentar? Ini ulah ikut campur urusan orang. Bukan itu campur Kang, maksudnya gak enak nih jadi teman-teman. Boleh kita ngobrol sebentar Kang? Sekarang kamu balik Akang ya kasihan sama istri sebelum teman-teman kurang ngamuk di dia. Kang, tolong Kang, kita ngobrol baik-baik dulu Kang. Gak enak Kang, nanti didengar. Dengar dulu Kang, bukan saya mau. Ya Kang, ini cuma ngobrol sebentar Kang. Tanya nih Kang. Bukan gitu Mang. Bukan. Malu banyak orang. Iya makanya itu Kang, ini urusan keluarga. Cik Ati mikir, Kang. Tadi ningali Santi Didi. Akang teh malah cengengesan di sini, sedangkan istri aku lagi sakit di rumah, Kang. Kamu jangan suka ikut campur urusan akang. Bukannya ikut campur, tapi ini urusan istri Akang. Akang sekarang pulang tengokin istri Akang. Istri Akang lagi sakit di rumah. Butuh sosok suami. Terserah kamu mau ngomong apa juga. Yang penting saya tidak suka sama keluarga kamu. Pulang! Matiin! Sebelum teman-teman saya ngamuk. Iya Kang. Pulang! Tenang dulu Kang. Jangan dorong-dorong Kang. Kang jangan dorong-dorong dong. Tenang dulu Kang. Hai Kang Firman. Ngamuk, pulang! Iya Kang. Kang, sabar Kang. Iya, kita pergi. Ya Kang. Maaf. Ya, maaf. Udah. Hei. Santi kenapa sih? Harus didorong segala. Kan tadi di rumah ibu udah dibilang jangan pakai emosi. Tadi untung ada kita, kalau nggak ada kita tuh diapain coba? Tadi saya lepas kontrol, Kang. Saya nggak kuat. Oh. Udah azan. Ya udahlah ya. Biar minta sholat dulu aja ya. Biar kamu juga bisa tenang. Saya tuh nggak pengen kemana-mana, cuma saya pengennya Firman teh pulang. Insya Allah teh. Coba doain aja biar Firman nggak kayak gitu, keras banget. Kasihan dada saya, Teh Nisa. Dari orang tua. Halo? Ini saya lagi di masjid, Bu. Kenapa lagi? Tante kenapa lagi? Ya udah. Sekarang Santi sama teman-teman pulang. Ya Bu, tunggu. Apa? Telisa, kumat lagi. Ya udah kita pulang ke rumah yuk, nggak apa-apa kan? Ya udah yuk, cepet yuk. Yuk. Lewat mana lewat sini? Yuk. Yuk. Fat. Assalamualaikum, Bu.
udah nyari Kang Firman, Bu. Biar Kang Firman lihat Telisa kayak gini, Bu. Telisa nanti bisa bawain Kang Firman, Tete. Telisa selalu gak mau bawa ke rumah sakit. Gini kondisi kakak saya, Mbak. Telisa kayak gini. Dia gak pernah ngomong. Dia selalu ngelamun. Dia selalu ngerasa kesakitan di bagian dadanya. Karena jantungnya udah... Dia gak mau berobat ke rumah sakit, Mbak. Dia selalu pengen ketemu sama kamu, Firman. Tapi kalau kondisinya kayak begini, mending dibawa ke rumah sakit aja. Dia selalu menolak untuk dibawa ke rumah sakit. Ya daripada kayak gini, mending dipaksa aja. Dia depresi semenjak ditinggal sama suaminya. Mbak, makanya saya pengen Kang Firman nengok Telisa. Mbak, Mas, saya mau ngomong apa? Kalau misalnya keluarga mereka nggak suka sama Tete, nggak nerima Tete, sedangkan kondisi Tete saya sekarang seperti ini, Mas dan Mbak juga lihat sendiri kan? Santi, nggak apa-apa nih kita nggak bawa ke rumah sakit. Yang penting saya harus nemuin Telisa sama Kang Firman, karena itu satu-satunya obat biar Telisa sembuh. Kalau misalnya tetehnya udah gak kenapa-napa, mendingan gini deh, kita udah aja dulu hari ini. Kita nggak bisa sembuh tetehnya. Ya udah, kita lanjutin nyari Kang Firman besok pagi aja gimana? Kasihan tetehnya, saya juga sedih. Iya, ya udah. Kita lanjutin aja besok. Gak apa-apa kan? Iya, iya, nggak apa-apa. Tapi kalau memang nanti kambuh terus harus dibawa ke rumah sakit, langsung hubungin kita aja ya. Biar kita nanti langsung datang, bantuin bawa ke rumah sakit. Nggak apa-apa kalau masalah biaya, nggak usah dipikirin ya. Semoga Telisa jadi lebih baik. Ya udah kalau gitu kita pamit ya. Yang sabar ya. Bu. Bu, saya pamit dulu ya Bu ya. Semoga Telisa cepat sembuh. Amin. Assalamualaikum. Sekarang kita udah ada di gang depan rumahnya Teh Santi. Kita ingin melanjutkan pencarian kemarin. Jadi semoga aja masalah Teh Santi bisa terselesaikan dan kita bisa menemukan titik tenang. Lo denger gak sih ada orang kayak teriak-teriak berantem? Iya kayaknya ada orang berantem deh, bentar ya. Bawa pulang istri saya. Tenang dulu Kang, ini kenapa? Kalian lagi. Bukannya kalian yang meminta saya untuk pulang. Bukan kayak gini caranya, Kang. Akang boleh datang kemari, tapi jangan kayak gini atuh caranya, Kang. Di sini ada orang tua, Kang. Bisa lebih sakit, bisa lebih baik-baik gak datang ke sini, hah? Jadi seperti itu mau kalian. Saya pergi. Kang. Firman, lu pergi gitu aja sih? Ini aja lah yuk. Misalnya suruh marah-marah doang. Ini ada apa sih Firman datang-datang terus kayak gitu? Tapi kan Firman datang ke sini sambil marah-marah, dia mau nyeret Telisa yang lagi sakit. Nyeret? Diseret? Iya. Gak punya pikiran apa jadi laki-laki? Mau diseret kemana? Pulang maksudnya? Pulang ke rumah dia? Dia ditarik-tarik. Dia malu masuk TV. Malah ngerasa dimalu-maluin. Justru kelakuannya dia yang bikin malu-maluin. Terus sekarang gimana, Telisa? Telisa masih ada di dalam. Ya emosi Kok ya. jangan teriak-teriak, kasihan Telisa. Jangan ke bawah juga dong. Ngajar banget jadi laki-laki kayak gitu caranya ya.
kayaknya emang harus benar-benar diselesaikan. Jadi gimana kalau misalkan kita datang lagi ke rumah mertuanya Teh Lisa gimana? Kita coba obrolin baik-baik, ya. Kita coba cari jalan keluarnya. Soalnya kalau kayak begini terus nggak akan ketemu jalan keluarnya. Saya boleh ikut. Ya boleh lah, boleh. Boleh. Tapi Teh Lisanya gimana? Baik-baik aja kan? Talisa baik-baik aja. Jangan katanya Bu ya sama mereka ya. Cari gimana ya caranya biar gimana lah. Ya udah, yuk kita berangkat sekarang aja. Yuk. Berangkat ya Bu ya. Bu, pamit ya Bu ya. Sabar ya Bu ya. Assalamualaikum. Tadi udah nunggu dari tadi. Gimana sih? Sedih ya. Kok nggak ada? Mana ya? Nggak ada sama sekali kayak tanda-tanda orang mau datang atau gimana gitu. Gue khawatir deh si Jerry gimana ya kabarnya Lisa ya, coba gue tanya dulu. Oh iya benar. Jer, gimana kondisi di sana? Aman? Udah nggak ada yang datang lagi kan? Oh ya udah. Gimana kabarnya Lisa? Tadi kan habis marah-marah kan kayaknya. Hah? Batuk-batuk. Udah diminum obat belum? Makin batuk, makin parah maksudnya. Aduh, ya udah kalau misalkan ada apa-apa lu langsung kabarin kita ya. Serius, pokoknya lu awasin ya. Iya, atau langsung bawa ke rumah sakit aja lah. Ya udah, pokoknya kalau ada apa-apa lu kabarin, kalau misalkan dibujuk-bujuk lah biar mau ke rumah sakit. Ya udah, kalau ada apa-apa kabarin aja pokoknya. Ya. Ya Mas gimana teteh saya? Katanya si Jerry sih batuk-batuknya makin parah, makin sering batuk gitu. Tapi aman kan? Aman sih, aman, kan ada Jerry di sana. Terusan gue bilang kalau misalkan makin parah diajakin aja ke rumah sakit, nggak apa-apa. Apa kita pulang aja? Ya kalau menurut gue sih kita harus tetap di sini. Nunggu aja ibu. Iya, nunggu. Ya udah. Mas, Mbak, itu kayaknya ibu. Ibu kan? Astagfirullahaladzim. Bu, kok nangis, Bu? Loh, Bu, Bu, ibu kenapa Bu? Ini habis tidur. kok nangis lah? Ibu malu sama tetangga diomongin. Kenapa Kang Firman, Bu? Kang Firman lagi di sana. Disusul sama ibu malah marah-marahin ibu. Ibu juga nggak nyangka Firman harus sampai seperti itu, dikirain sedih. Nasihatin teh bisa benar, tapi malah ibu yang dimaki-maki, yang dimarah-marahin. Astagfirullahaladzim, Bu. Ibu istighfar, Bu. Ibu malu sama tetangga. Kemarin kan banyak orang kesini, orang TV, jadi tetangga pada ngomong semuanya ke ibu gitu. Ya, Bu istighfar ya, Bu ya. Ibu minta tolong sama Neng dan sama teman-teman Neng sama tim, tolong sadarin Firman. Neng cari ke sana, di warung di sana, di warung remang-remang. Warung-remang yang di sana, Bu. Iya, yang di sebelah sana. Buat biasa dia nongkrong sama teman-temannya. Ya udah, ibu sekarang masuk ya. Mbak, Mas, ayo kita langsung ke sana aja yuk. Dulu. Bisa gimana keadaannya sekarang? Kondisi sekarang udah parah banget. Udah nggak bisa bangun lagi dari tempat tidur. Mohon maaf ya, mohon maaf nanti ibu mau maafin ke sana. Ya Bu, ya Bu sekarang saya mau keluar dulu ya. Maaf masuk ya. Iya. Nanti ke sana ya. Ya udah Mbak, Mas, kita ke warung sana. Ya udah. Santi tahu kan tempatnya? Iya. Ya udah, langsung ke sana aja. Ayo semua kita langsung ke sana aja. Astagfirullahaladzim. Tata. Sini kamu. Ya Allah, keterlaluan kamu ya. Istrimu lagi sakit. Neng ngapain kesini lagi? Neng nggak capek apa? Mikir, Kang, mikir. Istri aku tuh lagi sakit.
mikir. Dia lagi terkapar di rumah. Enak-enakan sama. Terus masalahnya apa? Ya Allah, udah sadar diri ya? Kang, sadar dong Kang. Kang, Akang nggak capek apa? Udah lah, jangan kayak gitu. Lu gak kasihan sama istri lo? Dia tuh sekarat di rumah, tau gak sih? Malah lu mah di sini main-main sama cewek. Astagfirullahaladzim. Lu masih bisa ketawa, ya Allah. Mau ngomong apa? Mau ngomong apa? Diem aja kayak gini, udah kayak gini diem aja. Aneh ya jadi laki-laki. Urusan Akang sama Dete apa? Tanggung jawabnya mana sama istri sendiri, Kang? Tanggung jawab. Iya. Terus kemarin saya mau bawa istri saya. Kenapa kalian tahan? Caranya nggak kayak caranya yang bener dong, Kang. Kalau Akang mau ke rumah bisa baik-baik, kan? Ngomong baik-baik ke ibu, ke teteh. Dengan Jangan nyeret-nyeret sampai istri begitu. nyeret-nyeret kayak gitu. Mikir, Kang, mikir. Santi, Sam. Lu siapa, Bang? Tang, lo diem aja biasa aja. Lu siapa? Enggak, lu sadar dong. Akang nggak tahu kenapa saya seperti ini, Kang. Kenapa? Dulu keluarga dia bilang ngerestuin saya sama istri saya. Tapi mana? Keluarga mereka ngeremehin saya, Kang. Kang, gimana kalau ada posisi dia? Kalau posisi gue diremehin, gue bakal sadar diri. Gue ngelihat apa yang gue lakuin. Lu jalan sama cewek kayak begini. Lu tiap hari ngapain? Lu kerja nggak? Ya pantas lu diremehin. Sekarang ngapain yang bawa-bawa kamera kayak gini? Biasa. Dia tuh sakit di rumah nyariin lu terus. Nama lu tuh disebut-sebut terus, ya Allah. Karena kamu nggak tahu jalan ceritanya seperti apa. mereka udah tahu, Kang. Mereka udah tahu. Dari kemarin sampai sekarang, kami semua tuh nyelidikin Akang, tapi Akang malah kayak gini. Akang malu-maluin. Akang malu-maluin. Lu jangan kasar. Lu tenang. Cewek ini, cewek bro. Sini sama gua sini. Matiin kamera. Udah. Matiin kamera. Nggak bisa sabar sama sekali ya dari kemarin. Astagfirullahaladzim. Matiin. Iya, lu mau apa sih? Bini gua ngapain kamu ikut campur? Itu emang bini lo. Tapi dia nyawa orang. Gue ikut campur. Terus masalah Akang apa? Kalau bini lo meninggal, lo mau tanggung jawab apa? Lo bisa balikin nyawa dia? Hah? Akang seharusnya bisa ngerti. Gue ngelakuin ini karena gue ngerti. Saya ngelakuin ini mencari kesenangan di luar. Karena keluarga mereka, Kang. Ya Allah, lo nyalain keluarga mereka mulu. Karena istri saya nggak bisa nyenengin saya, Kang. Justru itu, istri lo tuh lagi sakit. Lo temenin. Istri lo tuh keguguran, dia depresi, sakit, butuh lo di sampingnya. Lo malah jalan sama cewek lain, yo. Astagfirullahaladzim. Kalau macem dijadiin alasan, tau nggak? Sadar, Kang, sadar. Pulang. Lo mau ngapain? Dengan Neng cara kayak gini, apa itu baik, Neng? Makanya dia pulang akan sadar. Saya juga nggak akan panggil mereka kalau Akangnya juga sadar. Sekarang lihat kondisi Teteh kayak gimana. Teteh tuh lagi sekarat, Kang. Teteh tuh lagi butuh Akang. Seharusnya Akang tuh ada di sampingnya Teteh. Bukannya kayak gini, senang-senang di atas penderitaan orang lain. Mikir atuh, Kang, mikir. Bang, Teteh tuh udah lama nemenin Akang dari pacaran. Sampai hamil, sampai terjadi keguguran. Dia setia nemenin Akang, tapi kenapa Akang kayak gini? Teteh lagi butuh perhatian Akang di sisa waktunya yang gak banyak lagi, Kang.
nggak pernah ngomong Kang selama ini. Sekali dia ngomong dia nyebutin nama Akang. Dan dipikirnya cuma Akang aja. Punten teh Kang. Maafin saya. Saya menyesal. Mau ketemu sama Teteh. Akang bangun. Kamu udah sadar kan? Ayo sekarang kita lihat ya Teh. Ya, ayo. Ya bener, berarti maksud gua sekeras-kerasnya hati manusia kan, ya pasti ada titik di mana dia bisa berubah kan, menyesal kan. Cuman ya mungkin waktunya Ya cuma mungkin dia terlalu lama buat ngepelin istrinya. Udah terlalu lama dia nggak peduli istrinya, dan istrinya tuh sabar banget loh ya. Mungkin salah satu manusia tersabar yang pernah gue tahu istrinya nggak. gue nggak tahu sih sebenarnya dia tuh masih sayang kan sama istrinya, cuman dia kayak mencari pelarian, seneng-seneng minum atau jalan sama perempuan lain, padahal dia tuh sebenarnya dari dalam tuh peduli. Begitu dia tahu istrinya sakit, dia walaupun awalnya agak susah mungkin menunjukkan perasaannya kan kepada kita semua, cuman akhirnya dia juga menguat juga kan. Iya, syukur alhamdulillahnya sih, walaupun harus pakai emosi dulu lah, kabur-kaburan sana sini segala macam, penolakan dari ibunya. Syukurlah akhirnya dia bisa sadar juga, dia bisa peduli juga sama istrinya. Ya, semoga aja masih dikasih waktu buat bisa bertemu sama istrinya kan. Ya, semoga aja istrinya juga bisa kembali sehat lagi kayak dulu lagi. Astagfirullahaladzim. Ya udah, ya semoga kita semua bisa memetik pelajaran dari masalah ini lah ya. Kali itu jangan mau jalan sama suami orang malam-malam di tempat kayak gini, coba. Terus maaf ya Mbak, pakaiannya terbuka. Mendingan Mbak ngerjain sesuatu yang lebih berguna di rumah kayak, atau ngapain jam segini. Jangan jalan sama suami orang juga Mbak. Tahu kan siapa sebenarnya Firman? Ya udah, mending Mbak ini pada pulang deh, udah malam. Lain kali tuh nyari kegiatan yang bermanfaat ya Mbak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'amihi al-dharra wa alaihi tatra. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-maqsus bi jazilil bushra wa ala alihi wa ashabihi alladhina dhakirin Allah ta'ala katsira fi sirri wal jahra. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap ibadah memiliki hal yang harus dipenuhi, di antaranya syarat rukun dan mubtilat, syarat rukun dan hal yang membatalkan. Apabila tiga hal ini tidak ada, maka terjadi hal yang tidak diinginkan oleh kita semua, yakni pernikahan itu tidak dianggap dalam pandangan agama. Tayangan tadi memberikan pelajaran buat kita bahwa seorang anak apabila ingin menikah harus melalui restu ayahnya, karena ayah dalam pandangan Islam sebagai wali mujbir, seorang wali pernikahan yang levelnya tidak tergantikan, walaupun nanti ada kakek atau saudara, akan tetapi wali kewalian dalam menikahkan berbeda daripada seorang ayah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila muncul persoalan dalam kehidupan kita, tentunya kita dituntut untuk selalu berjalan dalam kebenaran. Karena kita selalu berdoa kepada Allah dalam salat yang kita jalani, ihdinas siratal mustaqim, berikan petunjuk kepada kami jalan yang lurus. Apabila ada persoalan, kemudian ada seseorang yang melarikan
persoalan tersebut dalam hal-hal yang dibenci oleh Allah, hal yang maksiat, maka pasti maksiat itu akan melahirkan keburukan dalam kehidupannya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Apabila kalian berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali untuk kalian sendiri. Pun jika kalian berbuat jahat, maka keburukan akan menimpa kehidupan kalian. Na'udzubillah, na'udzubillah min dzalik. Terlebih kewajiban kita seorang anak patuh kepada orang tua. Kewajiban kita sebagai suami harus mengayomi anak dan istri. Kewajiban kita sebagai istri harus patuh kepada suami dan mengurus anak-anak. Karenanya apabila terjadi hal yang tidak sesuai, tidak seimbang apa yang diinginkan Allah dan Rasulnya, maka justru kehancuran, keterpurukan akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kehidupan manusia dimanapun. Mohon maaflah apabila kita melakukan kesalahan. Minta maaf pada siapapun yang kita memang melakukan kesalahan terhadap mereka. Yang insya Allah sifat meminta dan memberi maaf akan melahirkan keberkahan dalam kehidupannya. Yang dengan itu akan terbuka rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita yang melihat tayangan ini sesegera mungkin menoleh kanan dan kiri kita, mencari orang-orang yang kita memiliki salah terhadap mereka. Yang dengan begitu Allah akan mengirimkan karunia dan rahmatnya dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.